Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Bersama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, oh. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Silakan yang berdoa.
Tuhan, terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah menibahkan kami Bapak bersama-sama di tempat ini. Bahkan di tengah perjalanan kami ya Bapak, kami boleh belajar satu pelajaran lagi Tuhan tentang teologi pujian penyembahan. Di tengah-tengah kami sudah Tuhan hadirkan Tuhan ya Bapak untuk menyampaikan kepada kami isi hati-Mu, isi kebenaran-Mu Tuhan. Supaya suatu saat nanti Tuhan kami bisa lebih lagi Tuhan untuk menjadi seorang pemuji penyembah bahkan hidup kami, bahkan hidup di sekitar kami, Tuhan, boleh hidup sebagaimana gairah surgawi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkati Pak Hendrik, Tuhan, yang akan menyampaikan isi hatimu, Bapak, kepada kami, Tuhan, untuk menjadi bekal kami. Berkati juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan. Engkau yang mendibakannya dengan selamat, ya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengar isi hatimu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Haleluya, Bapak. Amin. Shalom semua, rekan-rekan. Hari ini ada beberapa yang nggak bisa menyalakan ini ya video, tapi saya minta saudara-saudara yang tidak bisa menyalakan video memberikan alasan ya. Oke, sudah terima dari 2 orang ya dengan alasan dan 1 orang saya nggak tahu alasannya kenapa. Oke, nah eh, kita mau lakukan satu proses penting yang kita belum lakukan di pertemuan pertama, yaitu memperkenalkan diri ya. Saya rasa ini bagian dari pembelajaran memperkenalkan diri. Sebelum kita hari ini belajar tentang objek penyembahan. Oke. Saya minta sesuai urutan layar yang saya lihat di komputer saya. Ya, Pak Kasmer Hutagalung. Ini memperkenalkan dirinya melayani di mana, gereja mana, dan bekerja di mana gitu ya. Itu aja ya. Oke, silakan Pak Kasmer Hutagalung. Shalom Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Kasmer Hutagalung, sudah menikah dan mempunyai 5 orang anak. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia, Tapga Batam Center, yaitu Rayon 10. Saya sebagai pendeta dan juga saya di Menara Doa dan juga bagian pengajaran di Rayon 10. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Kasmer. Sekarang Pak Ganda Sinaga. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Ganda Sinaga, belum menikah namun sudah punya tunangan. Ya, saya bekerja salah satu di gereja sama juga dengan hambanya pendeta Kasmer sebagai staf full timer di gereja keluarga Tapga Alma Malasa di Rayon 10 yang dibawa naungan Bapak Rohani Hani Andris. Itu saja Pak. Betul, lama terbiasa. Oke, terima kasih. Sudah biasa. Oh, perubahan sudah Silakan Pak terbiasa. Yadiman. Yang kedua adalah empati. Shalom Pak Hendrik, shalom Bapak Ibu teman-teman. Perkenalkan nama saya Yadimana Priyanto, domisili saya di Bekasi, saya belum menikah, umur 29, terus saya bekerja sebagai programmer IT di daerah Jakarta Barat. Saya tugas melayani di GBI Tameni Square, Rayon 1I, sebagai tim doa dan juga peniup shofar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Endi. Shalom Pak, shalom semua. Saya Endi Amustoda Silungan Sirait. Saya melayani di GBI Rayon 13 Bengkulu Pak, sebagai aser pekerjaan PNS Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Endi. Bung Osaka. Shalom Pak Hendrik, shalom Bapak Saudara. Perkenalkan nama saya Osa Ceremia Agape Purba, saya biasa dipanggil Osaka. Saat ini saya bergereja di GB Lipo Karawaci. Kebetulan juga saya part-timer di gereja tersebut di bagian building management. Dan juga saya juga melayani di gereja tersebut di bagian anak-anak remaja di JC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bung Osaka. Bu Iren. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Irene Kristanti Huta Barat. Saat ini saya bergereja di GBI Puri Indah, Rayon 1B.
Pak Samuel. Pelayanan saya saat ini adalah pelayanan guru sekolah minggu dan pelayanan misi, dan baru tahun ini saya resign. Selama 14 tahun saya ada di dunia pendidikan sebagai kepala jurusan di SMK. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Iren. Bung Agung Fernando. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Agung Fernando Siregar. Saya masih single Pak, umur masih 23 tahun gitu ya. Dan pekerjaan saya di bagian SR Pak, rekrutmen, merekrut orang-orang IT gitu Pak. Nah, untuk gereja sendiri di GB Basura City Pak. Pelayanannya di bidang anak-anak muda Pak. Jadi wakil ketua PPA, jadi ketua youth, jadi bisa sering melayani di sekolah minggu juga, di GC, di youth, dan khusus untuk anak-anak muda Pak, seperti Pak. Tuhan Yesus berkati. Oke, makasih Bu Agung. Bu Rizka. Shalom Pak Henry dan shalom Bapak Ibu semuanya. Nama saya Rizka Aftur. Umur saya 29 tahun. Saya belum menikah, tapi kurang lebih 3 bulan lagi saya akan menikah Bapak Ibu. Saya melayani di bagian anak-anak muda di GB Kampung Melayu Rayon 3. Saya bekerja di Tax Travel Jakarta Pusat Pecenongan sebagai travel consulting. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bung Okta Surya Agung. Ya, shalom Pak Henry. Ya, perkenalkan nama saya Okta Surya Agung. Umur 29 tahun, belum nikah juga gitu ya. Untuk saat ini dipercaya melayani di GBI Mutiara Karawaci Pak Henry, di bawahnya Pak Harun, gitu. Melayani sebagai penatua kul. Gitu. Untuk pekerjaan percayakan di bidang marketing, branding seperti itu Pak Henry. Ya. Oke, terima kasih Bu Okta. Ya. Bung Effendi. Salam Pak Hendrik, salam Bapak Ibu semuanya. Nama saya Effendi Matondang Simanjuntak. Saya sudah married Pak. Saya berdomisili di daerah Cisarua, di gereja, kebetulan saya jemaat gereja di Royal Sapai Garden, Cisarua, di bawah naungan Rayon 7 Pak. Itu saya adalah swasta. Terima kasih. Oke, tolong diulang tadi dari gereja mana? Melayani di gereja mana? Di gereja GBI Royal Sapai Garden Pak, Cisarua. Oh ya, oke. Bu Lestimar silakan. Salam Bapak Ibu semuanya. Nama saya Lestimar Sihombing. Saya pelayanan saya dari gereja GBI Tapgaran 10. Pelayanan di Malaysia sama dengan Pak Ganda. Dia bagian Pulau Pinang, saya di Johor Bahru Pak. Kami sama-sama bagian staf pengembalaan khusus TKI yang ada di Malaysia. Terima kasih Pak, sebagai full timer juga. Oke, thank you. Sekarang Bung Julius. Shalom Pak. Nama saya Julius Biantara. Saya bergereja di GSJPDI Pak. House of Miracle. Pekerjaan saya di bidang properti Pak. Oke, thank you. Gerejanya GSJPDI. Iya, Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia Pak. Oke, iya. Menarik ya. Bung Krismas. Halo, selamat malam Pak. Nama saya Krismas Wanurung. Saya asli Jakarta, tapi hari ini sampai 2 minggu ke depan lagi di Aceh, lagi tugas negara, sedang mewasiti PON, Pekan Olahraga Nasional. Saya bergereja di GBI Kemang Prat, New Life Community, pelayanan di kaum Bapak. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Ibu Nelpi Munte. Sorry Pak, Shalom semuanya, nama saya Nelpi Munte. Saya bekerja di BPK Gunung Mulia, tepatnya percetakan dan penerbit buku. Saya bergereja di GBI Alam Sutra. Kegiatan saya sebagai marketing di BPK Gunung Mulia. Terima kasih. GBI Alam Sutra yang digembalakan oleh siapa? Bapak Petra Fangidaye. Oh ya Pak, oke, good. Siapa yang tadi belum ya? Oh Pak Johannes Juardi, apa bisa Pak? Pak? Oke. Bisa Pak. Oke. Ya, saya gerejanya di Plaza Indonesia Pak, sebagai kedua syafaat Pak. Itu gembala saya Pak Weliar Pak. Pekerjaan saya itu sales manager Pak di Sinar Mas Group Pak, di divisi Oke, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Johannes. Ya, hati-hati. Oke. Ini rekan-rekan yang ini belum bisa nyalin video, nanti di lain kesempatan ya saya tanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam mata kuliah kita hari ini terkait objek penyembahan. Kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian holistik tentang penyembahan. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan kuliah, saya kan kasih tugas baca, betul nggak, Bapak Ibu ya? Oke, tugas bacanya menurut saya untuk level S2 nggak panjang ya, hanya beberapa halaman. Oke, biarpun satu bab, tapi karena ini introduction, ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman saja. Oke, ya, jadi sengaja saya kasih tugas yang tidak terlalu memberatkan ya. Jadi saya mengharapkan kerjasama saudara-saudara semua untuk membaca ya setiap tugas baca yang diberikan. Oke, jadi tugas baca yang diberikan itu dari bukunya Profesor Alan Ross, Recalling the Hope of Glory ya, yaitu di bagian introduction. Jadi saya mau tanya secara acak kepada saudara-saudara semua. Nah, sebelum saya tanya, ada yang mau volunteer untuk bilang, Pak, saya mau baca introduction ini, dan yang saya dapatkan, satu hal yang saya dapatkan apa gitu, sebutkan. Apa yang penting dibahas di dalam bagian dari introduction ini? Boleh Pak, dari saya Pak. Oke, Bu Rizka sama siapa tadi? Saya Pak Agung Pak. Oh iya, silakan Bu Rizka dulu ya. Tadi saya dengar suara Bu Rizka dulu. Ya. Kalau yang saya baca di salah satu poin yang terpenting itu yang saya catat itu objek pemujaan adalah Tuhan sendiri yang lebih penting serta jauh lebih mulia dari kehidupan itu sendiri. Jadi objek penyembahan itu adalah Tuhan sendiri, Pak. Gitu. Oke, ya. Nanti kita akan membahas apa itu makna dari objek penyembahan itu dari Tuhan sendiri. Adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang mana? Ya, oke. Bu Agung sekarang. Ya silakan. Pak. Ya, yang saya dapat Pak gitu Pak, dari perkenalan ini gitu ya, tentang gini Pak, dari bacaan yang saya dapat itu memberitahu bahwa gini, jangan hanya punya pengertian bahwa penyembahan seperti ini yang relevan, seperti ini komunitas yang baik, bahwa penyembahan seperti ini yang Tuhan mau gitu Pak, tapi lupa tentang akan esensi penyembahan itu sendiri Pak. Itu yang saya dapat Pak. Jangan sampai banyak pengertian tapi bukan berarti banyak pengertian dan tidak baik, tapi jangan lupakan esensi penyembahan atau keintiman sama Tuhan Yesus itu sendiri Pak. Itu yang saya dapat Pak.
Terus berkati Pak. Oke, bagus. Ya, ya silakan Osaka. Ini satu yang terakhir ya. Iya Pak, yang saya dapatkan Pak, ada situ ada dalam kalimat tulisan itu terkait perubahan terbesar dalam penyembahan akan terjadi di hati para penyembah yang pada gilirannya akan menuntun jemaat untuk menemukan cara penyembahan yang lebih baik agar ibadah menjadi mulia sebagai mestinya, agar bisa mengangkat manusia keluar dari beban duniawi mereka. Jadi ketika aku membaca hal ini Pak, aku jadi teringat gitu waktu pujian penyembahan yang sering digaung-gaungkan atau diceritakan menjadi suatu kesaksian di Kasa Pemuda Pak. Gitu, yang mana ketika waktu itu banyak yang hadir, salah satu momennya mereka banyak yang dijamah Tuhan. Sehingga banyak pertobatan terjadi dari kuasa pujian penyembahan tersebut Pak. Itu yang saya dapatkan Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya untuk ini yang sudah tadi mencoba menyampaikan apa yang dibaca. Nah, bagian introduction dari buku yang sangat penting ini, ya saya bilang buku yang sangat penting karena jarang ada buku yang seperti ini ya, yang membahas biblical theology ya, teologi biblis dari penyembahan. Nah tentu pustaka utama kita yang ini kan ya, yang ini ya, yang Daniel Block. Tapi sebelum itu saya juga bilang buku yang ini kan ya di dalam RPS. Nah, bagian introduction ini memberikan kepada kita sebuah katakan semacam peringatan tentang apa yang kita alami di dalam apa yang kita biasa sebut sebagai penyembahan atau ibadah. Nah, dia tulis kalimat seperti ini. Penyembahan kita haruslah menjadi momen yang paling penting, momen yang paling mulia di dalam kehidupan kita. Tapi kita jarang melihat kemegahan, keindahan, dan keagungan dari penyembahan karena kita tidak menarik diri kita keluar dari dunia kita untuk memahami Allah yang mulia ini. Nah, ini pernyataan yang ini ya, kalau kita baca ini bikin kita jadi apa? Mawas diri, bikin kita jadi lakukan self examination ya, pemeriksaan diri. Apakah kehidupan saya yang harusnya dipenuhi dengan penyembahan ini melihat kemegahan, keindahan, keagungan gitu ya. Itu terjadi gitu. Nah, waktu kita baca ini ya, oh iya ya, mungkin saya belum, dan kenapa itu belum. Nah, jadi dengan pernyataan itu saya mau kita masuk ke dalam topik kita malam hari ini, penyembahan terutama ditentukan oleh siapa yang disembah. Objeknya dulu ya, nanti baru kita ngomongin subjeknya, siapa yang menyembah gitu. Jadi ya pernyataan dari Profesor Alan Ross, kita tidak merasakan kemegahan, kita tidak merasakan keindahan dan keagungan dari penyembahan itu. Karena kita tidak bisa menarik diri kita keluar dari dunia kita. Dunia kita ini artinya dunia dengan hidup dengan pemahaman yang terbatas, paradigma yang sempit tentang penyembahan. Sehingga tidak mengalami tadi kemegahan, keindahan, dan keagungan itu. Nah, jadi kalau kita menempatkan penyembahan yang sejati selalu dikaitkan dengan objeknya, ya objek itu tadi Tuhan ya, tapi nanti kita akan bahas kalimat yang sederhana itu menjadi sebuah elaborasi yang cukup detail. Itu apa maknanya? Objek penyembahan kita adalah Tuhan. Tuhan yang mana gitu kan ya. Kenapa disebut Tuhan? Kenapa bukan Allah? Oke, ini nanti kita akan bahas ya.
Kalau kita menempatkan penyembahan yang sejati selalu dikaitkan dengan objeknya, maka seharusnya implikasi kalau kita tahu objeknya, kalau kita bukan hanya tahu di dalam pembelajaran ini, dengan kita tahu lewat kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu mengubahkan kita, mengoreksi kita, cara pandang kita. Dan saya mau bilang, pembelajaran teologi seharusnya juga menjadi obat penawar dari kehidupan yang tadi dikatakan oleh Profesor Alan Ross, tidak mengalami kemegahan, tidak melihat keindahan, tidak mengalami kemuliaan dari penyembahan itu. Ya, pembelajaran teologi, pembelajaran kita, apalagi ini namanya teologi penyembahan gitu ya, harus menjadi obat penawar sehingga kita bisa mengalami, merasakan keagungan, keindahan, kemegahan dari penyembahan itu. Ya. Nah, jadi pembelajaran teologi ultimate objektifnya, ya, tujuan utamanya bukan kognitif, tapi sebuah perubahan di dalam hidup kita. Saya masih ingat salah satu momen terpenting di dalam kehidupan pembelajaran teologi saya adalah ketika saya pertama kali membaca buku teologi yang tebal. Saya mau tunjukin bukunya, saudara ya. Ini buku teologinya. Systematic Theology dari Wayne Grudem. Ini segini tebalnya, saudara. Saya beli buku ini waktu saya ke Amerika. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, setelah saya beli buku ini, perjalanan pulangnya dari Amerika. Saya transit di Frankfurt. Perjalanan sendiri kan panjangnya luar biasa itu, Amerika ke Indonesia. Apalagi transit di Frankfurt, transit sekitar 11 jam di Bandara Frankfurt yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi saya menghabiskan belasan jam itu untuk mengunyah buku ini. Gitu ya. Dan saudara, kalau saudara lihat buku ini tentunya menyeramkan kan ya. Ini buku ini bisa buat menimpuk kucing liar gitu, kalau ada kucing liar tidak diundang masuk ke rumah kita. Tapi buku yang judulnya Systematic Theology ini cuma penampilannya aja yang serem. Ketika saya baca isinya, saya ikut menyembah. Ya, waktu saya baca poin demi poin, kok saya merasakan hati saya itu naik gitu ya. Seperti halnya kalau saudara, kalau kita, nah, tadi saya perhatikan kita semua dari gereja Pentakosta ya, gereja yang menekankan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam konteks kita nyanyi, kayak musik dan sebagainya gitu ya. Nah, kan hati kita menyembah, hati kita naik gitu ya untuk mengalami Tuhan. Nah, pengalaman yang sama saya alami bukan lewat seperti ibadah itu, tapi lewat ini, teologi. Dan di buku teologi ini bab demi bab gitu ya. Misalkan ini ada bab tentang atribut Tuhan. Maka di akhir dari bab itu, si profesor yang menulis buku ini, Wayne Grudem, kasih sebuah himne ditambah lagu kontemporer tentang apa yang dibahas di bab itu. Nah, jadi lewat pengalaman pertama saya, pengalaman pertama selalu berkesan, betul nggak? Cinta pertama berkesan. Jadi cinta pertama dengan buku teologi berkesan juga itu, saudara. Jadi saya langsung berkenalan dengan sebuah buku yang akhirnya memberikan sebuah lasting impact di dalam benak saya, bahwa teologi itu adalah untuk menyembah. Teologi yang baik adalah teologi yang digunakan, yang bisa digunakan untuk menyembah lebih dalam. Teologi yang baik adalah teologi yang bisa dinyanyikan. Itu pelajarannya kira-kira dari buku ini ya, saudara. Di luar tentu pelajaran apa sih konsep atribut Tuhan segala macam gitu ya. Nah, jadi saya mengharapkan
pembelajaran teologi saudara, apalagi di kelas yang namanya teologi pujian penyembahan, yang kita jadikan tolok ukur, yang kita jadikan benchmark adalah seberapa jauh kita setelah kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini, seberapa jauh pembelajaran ini membuat kita punya kapasitas untuk menyembah Tuhan lebih dalam, membuat hati kita punya kapasitas yang lebih lebar untuk mengecap keagungan, keindahan, dan kemuliaan dari Tuhan. Ya, oke. Nah, saya rasa itu penting. Jadi sekali lagi, hari ini kita mulai dengan penyembahan karena objek mau pembicaraan kita mau ngomongin mengalami Tuhan, kita mau lihat keindahan, keagungan. Tentu semua itu yang terutama adalah objek penyembahannya. Jadi mari kita mulai dengan sesi kita hari ini, yaitu tentang objek penyembahan. Kita mau mengulang dua konsep penting dari sesi kita minggu lalu. Yang pertama, konsep tentang definisi penyembahan. Ya, konsep definisi ini akan selalu kita pakai di dalam seluruh perbincangan mata kuliah kita. Nah, saya ajak kita semua membaca definisi ini tanpa perlu membuka mic. Oke ya, kita baca sama-sama, 2, 3. Penyembahan sejati melibatkan tindakan manusia yang tunduk dan hormat di hadapan Sang Ilahi berdaulat sebagai respons terhadap penyingkapannya yang penuh karunia tentang dirinya dan sesuai dengan kehendaknya. Kita melihat di dalam definisi penyembahan sejati ini, sebuah objek, yaitu Sang Ilahi yang berdaulat. Dan sang objek penyembahan ini, Sang Ilahi yang berdaulat ini, menyingkapkan dirinya, membuka dirinya untuk dikenal dan diketahui. Revelation, menyingkapkan atau mewahyukan dirinya. Kebaikannya, kasihnya, tindakan penyelamatannya, dan seterusnya. Itu ya, yang dimaksud dengan bagaimana dia menyingkapkan dirinya. Jadi ada objek penyembahan, dia menyingkapkan dirinya sedemikian rupa sehingga penyingkapan diri itu membuat subjek penyembah meresponinya, merespon. Dan di dalam respon itu terkandung sikap dan tindakan, tunduk dan hormat. Itu ya. Nah, jadi mari kita renungkan kembali definisi ini, ingat kembali karena ini akan sangat penting di dalam perbincangan kita, ya. Inilah penyembahan yang sejati. Jadi penyembahan sejati pasti langsung connect, ya, directly connected, terkait dengan objek yang disembah. Nah, yang kedua, konsep yang kedua yang saya mau ulang dari minggu lalu adalah aspek atau dimensi dari penyembahan yang alkitabiah. Jadi kalau definisinya seperti ini, maka implikasinya yang disebut penyembahan itu bisa apa aja gitu. Ya. Ini. Jadi bisa dalam konteks cultic service, jadi artinya ritual penyembahannya gitu. Ya, kalau saudara dengar ritual, nggak tahu saudara apa punya konotasi negatif ya, ritual terkait dengan penyembahan berhala ya. Lupakan itu dulu konotasi ya, ritual gitu ya, ritual atau kultus ya, cultic. Saudara dengar kata kultus pasti langsung konotasi negatif karena yang kita tahu dalam bahasa Indonesia, dalam percakapan orang Indonesia, kultus individu ya, mendewakan individu gitu kan. Jadi dengar kata kultus langsung negatif. Nah, lupakan itu dulu ya. Dalam pembelajaran kita tuh mesti learn and relearn ya.
melepas apa yang dulu kita pahami dengan salah dan belajar kembali. Jadi dalam percakapan teologi, kultus dan ritual konteksnya netral ya. Oke ya, ya. Nah, jadi kembali kalau penyembahan dalam konteks kultus atau ritual itu bicara tentang mendengarkan perkataan Tuhan. Dan kemudian penyembah meresponi secara verbal. Ingat, respon adalah kata kunci di dalam definisi penyembahan yang tadi kita bahas ini. Ya. So, jadi ada respon verbal. Ada respon secara aktif, secara tindakan dalam bentuk kurban, pelayanan, dan sebagainya. Sakramen, dan sebagainya. Penyembahan juga mencakup sikap atau disposisi, ya, hormat, takut, dan seterusnya. Penyembahan juga bahkan mencakup kehidupan secara keseluruhan, kehidupan kerja, kehidupan dalam komunitas, kehidupan bermain, play. Saudara, seringkali kalau kita dengar kata play langsung negatif konotasinya ya. Maunya main terus, nggak pernah serius. Maunya main, nggak pernah melayani gitu kan. Oke, saya minta kita lepaskan dulu itu semua ya. Karena di dalam teologi, bahkan play sekalipun itu konotasinya bagus. Ya, saya disertasi doktoral saya, bahkan saya mengaitkan penyembahan Pentakostal dengan theology of play, gitu ya. Dengan sikap bermain gitu. Nah, jadi kita bisa lihat dimensi yang sangat luas tentang apa itu penyembahan. Ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa beda pujian penyembahan, saya harap tanpa pakai kata-kata, saudara sudah bisa sensing, saudara sudah bisa merasakan itu beda level, beda cakupan gitu ya. Bahwa yang namanya pujian, song gitu ya, dalam bentuk praise, itu adalah bagian dari worship. Sama seperti sepeda adalah bagian dari kategori yang namanya alat transportasi. Alat transportasi bisa sepeda, sepeda di ontel, sepeda listrik, kendaraan roda 4, kereta api, dan seterusnya. Bisa memahami, saudara? Ya, jadi pertanyaan populer yang bisa diajukan, apa beda pujian dan penyembahan? Seringkali jawabannya juga populer ya. Itu. Nah, saya mau saudara lupakan dulu jawaban-jawaban yang sudah pernah diketahui. Sekarang belajar yang baru lagi nih. Ya, ini beda kategori, beda level gitu. Di mana tadi pujian adalah bagian, salah satu dari sekian banyak aspek dari penyembahan. Ya, jadi pertanyaan apa bedanya pujian penyembahan sama dengan pertanyaan apa bedanya alat transportasi dengan sepeda listrik. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Oke, jadi sekarang saya menjawab pertanyaan itu tanpa saya menjawab dengan pakai kata-kata macam-macam ya, tapi cukup dengan secara ontologis apa hakikat yang berbeda dari pujian dan penyembahan. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi kita yang harus kita bahas malam hari ini. Tiga hal yang kita akan bahas. Kalau definisi kita tentang penyembahan itu dimulai dengan penyembahan sejati adalah, maka penyembahan sejati dikaitkan dengan objek penyembahan, maka ada penyembahan sejati. Tadi penyembahan sejati, objek penyembahannya adalah Sang Ilahi yang berdaulat. Sehingga tentu penyembahan yang tidak sejati pasti terkait dengan objek yang salah. Nah, itu penyembahan berhala. Yang kedua, kita baru bicara tentang Yahweh sebagai objek penyembahan. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Untuk berkata bahwa Tuhan adalah objek yang kita sembah, tidak sesimpel yang kita perkirakan sebelumnya. Yahweh, Tuhan yang mana, Allah yang mana gitu ya. Dan kita mau mengkaitkan itu, kalau Yahweh dipandang sebagai pribadi di dalam perjanjian lama, bagaimana kita secara Kristen memahami, secara sudut pandang Kristiani memahami objek penyembahan itu. Tiga hal ini. Oke, yang pertama,
penyembahan berhala. Kalau kita jadi ngomongin objek penyembahan, ya, dimulai dengan yang salah dulu nih. Penyembahan berhala itu adalah penyembahan palsu. Ya, penyembahan itu meliputi tindakan, meliputi sikap. Kalau penyembahan sejati itu adalah tindakan manusia yang tunduk dan hormat di hadapan Sang Ilah yang berdaulat, maka ini Sang Ilah yang berdaulat itu adalah makhluk lain atau benda-benda lain yang menggantikan Allah yang esa dan benar. Penyembahan yang tidak ditujukan kepada Allah yang esa dan benar itu adalah penyembahan berhala. Ya. Nah, tentu kita memahami dengan sangat sederhana penyembahan hanya kepada satu Allah yang esa. Tapi kalau kita kembali, kita mencoba membayangkan kita hidup di zaman Alkitab, di zaman Perjanjian Lama. Maka larangan di dalam Perjanjian Lama untuk menyembah hanya Yahweh, hanya Tuhan, larangan untuk tidak boleh menyembah selain Tuhan gitu ya. Itu merupakan hal yang unik. Kita lihat sekarang itu hal yang umum, sangat lumrah. Kenapa dikatakan unik? Karena di dalam konteks Timur dekat kuno, ya, kisah Alkitab itu diceritakan di zaman Perjanjian Lama, gitu ya, di zaman Perjanjian Lama. Situ mereka percaya dengan keberadaan beragam Allah yang memiliki teritori tertentu. Itu disebut sebagai henoteisme. Oke, mungkin aja ada satu Tuhan yang ini, tapi jangan lupa kita sekarang lagi ada di Jakarta, ada Dewa Jakarta, misalkan gitu ya. Pindah ke tempat yang lain ada Dewa Kanaan. Jadi ada banyak Allah-Allah yang menguasai teritori. Itu anggapan ya. Dan kita lihat bagaimana hanya lumrah. There's only one Lord that you are going to worship, gitu ya. Hanya ada satu Tuhan yang kamu sembah. Dasatita itu 10 perintah Allah, dasatita. Di dalam konteks henoteisme tadi, jadi nggak gampang. Kita lihat bagaimana Salomo terpikat oleh ilah-ilah ya, majemuk yang dibawa oleh istri-istrinya yang banyak. Kita udah tahu istrinya bukan semua dari umat Israel. Istrinya dari Mesir, dari mana-mana. Dan saya membayangkan istri-istri Salomo semuanya cantik-cantik. Sedemikian cantiknya sampai dia bisa menawarkan dewanya kepada Salomo dan Salomo manut aja. Padahal Salomo itu, ya sudah tahu Salomo kan, hikmatnya kayak apa kan? Saudara tahu Salomo raja yang bisa berdoa sama Tuhan? Kamu mau apa Salomo gitu kan ya? Nggak minta apa-apa Tuhan. Cuma satu, hikmat untuk memerintah umatmu yang besar ini. Wow! Oke, karena kamu ngomong seperti itu, aku akan berikan yang kamu minta dan aku akan berikan yang kamu tidak minta. Wow, Salomo yang hebat seperti itu. Bisa ditawarin ilah-ilah yang lain. Jadi saya ngebayangin yang nawarin, yaitu istri-istrinya cantik-cantik ya saudara ya. Kalau yang ngebayangin jelek-jelek mukanya, Salomo mungkin bilang, nanti dewa yang kamu tawarkan sejelek kamu, saya nggak mau. Kira-kira gitu kan. Ya, sudah lihat, bahkan Salomo pun terjebak ke dalam henotheism. Nah, lihat kan, penyembahan berhala adalah sebuah bahaya laten. Kalau kita lihat dalam konteks tadi, Ancient Near Eastern ya, Timur Dekat kuno, nggak sesimpel yang kita bayangin sekarang.
There is only one Lord gitu ya, hanya ada satu. Monotheism. Monoteisme sekarang mungkin jadi mayoritas. Tapi monoteisme di zaman itu adalah sebuah keunikan tersendiri ya. So jadi apa yang disampaikan di dalam teks Alkitab Perjanjian Lama adalah hal-hal yang berlawanan dengan paradigma orang-orang yang hidup pada waktu itu. Ya. Sekali lagi dan dengan itu kita bisa memahami kenapa bahkan kayak Salomo sekalipun ya, jadi bisa menyembah beragam ilah. Rajanya aja begitu, apalagi umatnya. Dan kita lihat umat Israel juga begitu ya pada akhirnya. Tidak bisa mempertahankan monoteismenya itu. Semua punya berhala. Bagaimana di dalam Perjanjian Lama kita melihat sikap Alkitab di Perjanjian Lama terhadap berhala? Nah, ini salah satu ayat yang terkenal yang menggambarkan esensi berhala. Jadi itu dalam ayat ini punya kemirip, berhala itu mengambil wujud makhluk ciptaan gitu ya. Punya mulut, punya mata. Yang punya mulut, yang punya mata, yang punya hidung adalah makhluk ciptaan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak tertutup untuk mendengar, mata Tuhan melihat semua orang benar. Bukan berarti Tuhan punya mata, punya telinga ya. Kita tahu itu adalah gaya bahasa antropomorfisme yang mencoba menggambarkan bagaimana Tuhan bisa sensing dengan digambarkan dengan gaya bahasa sensing dengan indranya manusia gitu ya. Bukan berarti Tuhan punya tangan, telinga atau mata. Tentu Tuhan Yesus berbeda karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia ya. Oke. Nah, jadi kita melihat berhala digambarkan selevel dengan ciptaan, punya mata, punya telinga dan segala macam. Tetapi tidak berfungsi. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Dan ayat yang ke-8 mengatakan seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya membuat dan percaya kepada berhala, dalam arti orang yang menyembah berhala, akan seperti berhala yang disembahnya. Kita lihat Israel, bahkan di zaman pelayanan Yesus, mereka digambarkan punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Betul nggak, saudara? Karena itu kepada Israel, Yesus menggambarkan kebenaran dengan perumpamaan-perumpamaan yang harusnya sangat mudah dicerna. Tapi bahkan perumpamaan yang harusnya mudah dicerna sekalipun tidak bisa diterima oleh Israel di zaman Yesus hidup, terutama oleh para pemimpin agama yang menandakan bahwa mereka sama seperti berhala yang mereka sembah. Nah, gitu ya cara kita membacanya. Jadi penyembahan kepada berhala akan membuat si penyembah sama seperti berhala. Berhala punya mata tidak melihat, demikian pula si penyembahnya. Ini konsep yang sangat penting ya di dalam Perjanjian Lama. Dan ada buku-buku yang khusus membahas tema ini. Ya. We Become What We Worship. Itu judul buku yang ditulis oleh Gordon Bell ya, Profesor Gordon Bell. Kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Jadi mengelaborasi tema ini ya. Jadi ini tema yang simple tapi sangat dalam. Nah, jadi kalau kita sekarang beralih kepada Perjanjian Baru, maka tidak heran kalau di PL seperti ini, penyembah akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Maka tidak heran kalau di PB itu mengaitkan penyembahan berhala dengan kejahatan moral dan sosial. Kenapa ada kejahatan moral? Kenapa ada kejahatan sosial? Coba lihat penyembahannya. Nah, gitu ya. Nah, ini paling kelihatan di Roma pasal pertama ayat 18 dan ayat 23. Bapak Ibu menyadari nggak apa yang disebut di dalam ayat ini? Coba buka Alkitabnya sebentar. Roma pasal yang pertama.
Saya baca dari ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka tahu Tuhan, tapi mereka tidak menyembah Tuhan. Itu intinya ya, Roma 1 ayat yang ke-21. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Mereka jadi bodoh karena mereka menyembah berhala yang digambarkan seperti burung binatang. Mereka menyembah binatang. Jadi nggak heran mereka bodoh. Kira-kira gitu ya argumennya Paulus ya. Serupa dengan apa yang disembah. Ayat 24 dari Roma 1. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sehingga dengan keinginan hati mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dan seterusnya kalau kita baca terus sampai ayat 28, ini dosa homoseksual ternyata akarnya adalah dari penyembahan yang salah. Ya, saya nggak elaborasi itunya, tapi yang saya elaborasi prinsip yang coba dijelaskan. Ya, penyembahan berhala ada kaitannya dengan pikiran yang bodoh, gitu kan ya. Penyembahan berhala ada kaitannya dengan mereka kok hidupnya begitu ya, nggak bisa bertobat, hidup dengan dosa homoseksualitas dan seterusnya. Itu terkait dengan penyembahan berhala. Contoh yang lain yang kita bisa lihat itu ada di Kisah Para Rasul. Ketika Rasul Paulus berkesempatan untuk menjejakkan kaki di Athena, kotanya orang pinter, kotanya Sokrates, kotanya Plato, Aristoteles, itu ya, yang hidup di zaman sebelum kira-kira. Ada sebuah mesbah di kota Athena yang Paulus baca. Di mesbah itu tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Dan kamu cari Tuhan yang tidak kamu kenal. Ya, wajar karena kamu punya banyak dewa. Ketidaktahuan kamu, kebodohan kamu cari Tuhan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal adalah karena kamu menyembah berhala dan kamu tidak cari Tuhan. Kira-kira gitu ya. Cara Pak Paulus di Agora itu di Athena, dia mau mulai percakapan dengan orang-orang pinter. Oke, kamu mencoba menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Let me tell you, the God I knew, gitu ya. Inilah Allah yang ku kenal. Itu cara Paulus membuka penginjilan di kota Athena. Oke, tapi pada intinya kita bisa melihat bagaimana baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, penyembahan kepada berhala berdampak kepada pikiran yang bodoh, berdampak kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Hidupnya sia-sia dan seterusnya. So, penyembahan dan hidup itu saling berkaitan, ya. Oke, nah itulah penyembahan berhala. Sekarang kalau kita bergerak ke objek penyembahan yang sejati, yaitu Yahweh. Nah, Yahweh yang disembah oleh umat pilihan Tuhan Israel waktu itu disebut dengan beragam nama, disebut dengan beragam sebutan, ya. Kalau saya mau panggil nama, hanya ada satu namanya. Nama dan sebutan beda nggak, saudara? Saya ambil nih, Mas Agung. Ya, Pak. Namanya Agung Fernando Siregar.
Kata siapa namanya? Ya, kata pemilik nama, betul. Tadi waktu memperkenalkan diri, nama saya Agung Fernando Siregar. Sama dengan Tuhan juga. Waktu dia memperkenalkan diri pertama kali ditanya sama Musa, Kak, nanti saya mau sebut siapa Tuhan? Saya disuruh sama siapa nih? Tuhan yang mana? Aku adalah aku, gitu ya. Yaitu Yahweh nanti kita akan lihat. Yahweh. Nah, itu namanya. YHWH itu. Tapi saya nggak tahu. Nih Mas Agung ini punya sebutan nggak? Ya, meskipun nama saya Agung Fernando. Tapi teman-teman biasa memanggil saya apa nggak tahu. Gitu kan. Jadi ada sebutan yang ditujukan kepada sosok pribadi dan ada nama yang nama adalah identitas yang dideklarasikan, diproklamasikan oleh orang tersebut, oleh si pemilik nama. Tapi ada sebutan yang disematkan kepada si pemilik nama yang beda dengan nama. Nah, jadi kira-kira gitu ya, nama dan sebutan terkait dengan Allah Israel, kita harus bedakan. Namanya Yahweh, sebutannya banyak. Salah satunya sebutannya Yahweh, tapi ada banyak sebutan. Elohim, sebutan yang paling umum untuk Allah. Kok saudara lihat di sini saya pakai Allahnya huruf kecil ya. Artinya Elohim bukan hanya untuk Yahweh. Beragam Allah bisa disebut Elohim. Bahkan manusia dengan posisi yang tinggi seperti hakim dan raja bisa disebut Elohim. Allah dengan huruf kecil. Tapi Yahweh pun tentu disebut Elohim. Gitu ya. Allah. Ada nama yang El Shaddai, El Gibor, El Roi. Ya, yang dimulai dengan kata-kata El gitu. Nah, apa itu El? El adalah Allah yang tertinggi di dalam jajaran dewa-dewa Kanaan. Well, informasi ini tentu mengejutkan kita. Kenapa El yang adalah the supreme God ya, Allah yang tertinggi di dalam jajaran dewa Kanaan, kita tahu Kanaan tidak menganut konsep monoteistik. Kanaan itu politeis, ada banyak dewa, tapi dewa ini kayak ada tingkatannya gitu kan ya. Nah, dewa yang paling tinggi itu namanya El. Di bawah itu ada tingkatan-tingkatan. Ini dewa-dewa di bawah ini saling berebut kekuasaan kan. Antar dewanya perang gitu kan ya. Oke, sama itu. Mau di Kanaan, di alam pikir Romawi, Yunani, Greko-Yunani, semuanya begitu ya. Kalau politeistik itu ya. Ada banyak bukan berbicara hanya jumlah, tapi banyak dewa, banyak Allah bicara tentang bahwa mereka tidak sepakat, tidak sepikir, tidak setujuan. Mereka pasti berkonflik gitu. Nah, jadi dalam konsep alam pikir Kanaan itu seperti itu. Dan dewa pemimpinnya namanya El. Sama seperti Zeus di dalam budaya Yunani. Dan di bawah ada macam-macam, saya juga nggak hafal itu ada. Kadang-kadang saya juga lupa ini Yunani atau Romawi ya, Venus gitu ya. Oke. Afrodit. Oke lah, saya lupa-lupa ingat juga kadang-kadang. Ketukar-tukar mana yang Yunani, mana yang Romawi, tapi pokoknya sama deh. Gitu ya, politeistik. Nah, saudara, ketika Yahweh dipanggil El Shaddai, El Roi, El Gibor, masalah nggak buat saudara? Kok Tuhan dipanggil dengan sebutan dewa utamanya Kanaan? Masalah nggak, saudara? Kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Karena kita tidak pernah tahu apakah si El yang dikenal di Kanaan itu sebenarnya mengcopy Yahweh gitu ya. Tapi yang kita tahu sekarang ini si El udah dimiliki, udah diklaim duluan sama Kanaan gitu. Sehingga pada waktu Allah dipanggil El Shaddai, El Gibor dan seterusnya, gimana nih? Ini nama yang najis nih. Kira-kira gitu kan, saudara, kalau kita pakai alam pikir kita yang normal sekarang, ini nama najis nih.
disematkan kepada Yahweh, kepada Tuhan. Kualat kamu panggil-panggil dia pakai L. Nah, gitu kira-kira kan kalau kita mau pakai alam pikiran kita ketahui sekarang. Tapi kenyataannya Alkitab tulis seperti itu, saudara. Yang menandakan sekarang Tuhan mau tunjukkan. Ya, semua yang ada di bumi ini milikku gitu. Kamu sebut itu punya Kanaan, ini sebenarnya punya saya. Gitu ya, saudara ya, untuk memahaminya ya. Jadi L, sebutan L itu disematkan kepada Yahweh ya, Shaddai artinya yang maha kuasa, dikait El Shaddai. Gibor ya, eh, 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 Allah semesta alam, Allah yang adalah warrior peperangan gitu. Nah, kita juga punya nama Elyon yang artinya yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Nah, sebagai pengganti nama Yahweh, sering orang menyebut dengan kata Adonai. Adonai juga artinya Tuan ya, sang Tuan itu. Nah, tapi Yahweh itu dikasih peringatan di Dasatita di 10 perintah Allah, kamu jangan menyebut nama Yahweh sembarangan. Jadi karena itu terbentuk sebuah presumption, sebuah pandangan, sebuah sikap takut nyebutin nama Yahweh. Nama ini begitu kudus dan menakutkan ya, kalau kamu ngomong sembarangan. Daripada kita salah nyebut, lalu jadi kualat, kira-kira gitu. Jadi disematkan, diganti nama Yahweh dengan Adonai. Dan ada berbagai nama ya dari tradisi rabinik, tradisi Yahudi untuk mengganti nama Yahweh. Pokoknya mereka nggak mau sebut nama Yahweh. Mereka sebut Adonai atau Hashem ya untuk mengganti nama Yahweh itu. Bahkan nama Baal yang konotasinya negatif itu dikaitkan juga dengan nama Yahweh. Yahweh adalah Baal. 1 Tawarik 12 ayat 5. Ini ya. Ada satu nama di Alkitab namanya Bealia yang artinya Yahweh adalah Baal. Ya, cuma muncul satu kali nama ini di Alkitab. Tapi ada nama lain seperti nomor 8 ada Abia. Nama Abia muncul beberapa kali di Alkitab yang artinya Yahweh adalah Bapakku. Ya. Baal itu pemilik Tuan. Jadi sama mirip seperti Adonai gitu ya. Tuhan juga disebut Melek, disebut sebagai raja. Oke. Nah, jadi kalau lihat dari nama-nama ini, saudara, apa ya? Sorry, bukan nama. Dari sebutan-sebutan ini, dari sekian banyak sebutan itu, Tuhan punya satu nama, yaitu namanya Yahweh. Dan kalau kita lihat nama Yahweh ini, kalau kita buka Alkitab, dari TB, ya, baik TB maupun TB2, udah punya belum TB2? Beli ya. Beli ya. Mahasiswa S2 nggak punya TB2. Kami di GB Gatot Subroto ya di apa materi-materi yang kami udah pakai TB2. Khotbah-khotbahnya Pak Niko selektif. Sebagian besar udah pakai TB2, hanya ayat-ayat tertentu yang sudah terlalu familiar, kita nggak mau ubah lagi pakai TB1 kayak Mazmur 91, Amsal 3 ayat 9 dan 10 itu ya, semua kita masih pertahankan pakai TB. Yang lain-lainnya kita udah pakai TB2 ya. So jadi saya sering dapat pertanyaan dari Ryan yang ada, Pak, tolong dong keluarkan sikap Pak dari pusat Pak. Sikap mengenai pemakaian TB2. Lah, pakai Alkitab aja mesti pakai surat-suratan segala, saudara. Ini Alkitab kan maksudnya, ya kamu pakai Alkitab yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kan gitu kan. Yang sekarang adalah TB2 yang adalah perbaikan yang signifikan dari TB gitu. Ya, tapi saya masih dengar pertanyaan atau ini
Pak, tolong Pak, dari pusat gimana Pak? Tolong bikin surat, kasih tahu kami Ryan. Pakai Alkitab aja mesti disuratin, mesti dikomandoin gitu, saudara. Tapi saudara lihat aja gitu ya. Kalau saudara lihat khotbah-khotbahnya Pak Niko, saudara akan lihat itu. Kutipan TB2. Dan harusnya itu cukup untuk sebagai landasan buat saudara juga punya TB2 ya. Jadi baik di TB maupun di TB2, Yahweh diterjemahkan dengan kata Tuhan yang semuanya kapital ya. Capital letter semua. Dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai Lord, ini capital semua juga. Kalau ketemu Tuhan atau Lord yang capital semua, itu adalah terjemahan untuk Yahweh. Ya. Nah, jadi itulah nama dan itulah sebutan. Ya, jadi nama ini eksklusif. Ya, seperti nama Iren Kristanti, inilah satu-satunya orangnya. Gitu. Dan nama Yahweh hanya mengacu kepada satu pribadi ini. Ya, Allah Israel yang satu ini. Gitu. Nah, kalau sebutan, tadi kita udah lihat bagaimana sebutan El itu dipakai untuk Yahweh, dipakai untuk the Supreme God di Kanaan gitu ya. Demikian juga Elohim dipakai untuk Yahweh, dipakai untuk Allah yang lain, bahkan dipakai juga untuk manusia. Jadi, saudara bisa membedakan nama dan sebutan. Nah, kita bisa lihat penggunaan nama ini, bagaimana dia memperkenalkan diri kepada Musa. Ini perjumpaan di ini ya, bagaimana Tuhan mau mengutus Musa sebagai pembebas Israel. Dia katakan begini, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh, aku belum menyatakan diri. Ini aku menyatakan kepada kamu sekarang. Ayat yang kelima nih. Kan Musa bilang gini, Tuhan, nanti kalau saya datang ke Israel, saya ngomong disuruh Tuhan, Tuhan yang mana, Bung? Gitu kan. Jadi saya mau jawab apa nih Tuhan? Tuhan yang mana nih? Katakan kepada orang Israel, akulah Tuhan Yahweh. Ya, dikaitkan dengan ayat yang kedua, namaku Tuhan Yahweh. Dan Musa dibekali oleh Tuhan bukan hanya dengan namanya yaitu Tuhan, tapi juga dengan identitas relasional dengan Israel, yaitu Tuhan, aku membebaskan Israel. Nah, nama dan identitas relasional penting di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nanti kita akan belajar contohnya bagaimana 10 perintah Allah. Kita kasih judul 10 perintah Allah atau Dasatita atau The Ten Commandments ya gitu. Saudara sadar nggak 10 perintah Allah bukan dimulai dengan perintah? Pasti nggak sadar kan? Karena sejak sekolah minggu diajarin 10 perintah Allah, sebutkan perintah yang pertama. Kita tahu. Tapi kalau ditanya, sebutkan sebelum perintah yang pertama ada apa di 10 perintah Allah? Nggak ada perintah 0, Pak. Perintah pertama, jangan ada Allah lain. Enggak. Sebelum perintah yang pertama, Yahweh menyatakan dirinya, akulah Tuhan yang membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. So, itu identitas relasional. Ya, siapa nih Tuhan ini? Yang membebaskan Israel dari tanah Mesir. Pada waktu kalimat itu diucapkan di dalam dialog ini, tentu pembebasan itu belum terjadi ya. Tapi anyway, Tuhan tetap bilang, aku yang akan membebaskan. So, ini identitas relasional yang penting tentang Yahweh ya, yaitu pembebas umatnya dari perbudakan Mesir. Oke, ini tadi saya sudah sebut penggunaan nama Yahweh yang menyeramkan dan dipandang sebagai sakral sehingga akhirnya diganti jadi Adonai atau Hashem. Itulah sebabnya pula ketika Alkitab Perjanjian Lama
diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya menjadi itu namanya Alkitab Septuaginta atau LXX nih, maka Yahweh itu diterjemahkan sebagai kurios, artinya Tuhan. Kurios. Dan yang disebut kurios di Perjanjian Baru, saudara tentu tahu Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani ya. Yang dipanggil kurios atau Tuhan atau Lord di Perjanjian Baru hanya Tuhan Yesus. Dan Kaisar. Kaisar dipanggil Lord juga gitu ya. Nah, berarti gereja Tuhan ketika dia panggil Yesus sebagai Lord, dia sedang mengkudeta Kaisar. Lord adalah Kaisar. Sekarang gereja mula-mula mengganti Lord ini jadi Yesus. Lord Jesus. Jadi iman Kristen di dalam konteks Greco-Roman awal abad pertama, iman Kristen itu sifatnya subversif. Bisa memahami pernyataan saya ini? Iya, subversif dalam artinya tidak mengakui Kaisar sebagai Lord ya, tidak mengakui ya. Apalagi kalau menteri dipanggil Lord ya, jangan ya. Kaisar dipanggil Lord langsung dikudeta oleh gereja. No. Lord bukan Kaisar, tapi Lord adalah Yesus. Yesus dari Nazaret yang mati dan bangkit itu. Kira-kira gitu ya. So, jadi iman Kristen dalam konteks Greko-Romawi adalah iman yang subversif. Nah, ya kurios dipakai untuk Yesus di Perjanjian Baru, tapi kurios di Septuaginta. Jadi sekali lagi Septuaginta adalah terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani dipakai untuk Yahweh. Itulah sebabnya ini pengajaran yang sempat bikin bingung kemarin, yang Yesus bukan juru selamat dan macam-macam itu, salah satunya bilang, ini satu aja ini. Yesus itu Bapa. Yesus itu kurios, kurios itu Yahweh, Yesus itu. Udah, jadi Tritunggalnya bubar gitu. Ya ini penyebabnya gitu ya. Kalau nggak tahu cerita yang kayak begini ya, orang gampangnya menyimpulkan dengan persamaan kata gitu ya. Nggak bisa. Alkitab nggak bisa dipakai logika begitu. Karena kata itu multi makna. Itu ya. Jadi, bagi saudara atau pengkhotbah yang hanya mengandalkan ilmu arti kata, ya cepat-cepat bertobat ya. Karena seringkali itu arti kata membuat jadi tersesat. Iya, oke. Arti kata hanya salah satu secuil alat di dalam kita berupaya berikhtiar untuk melakukan hermeneutik dan eksegesis ya. Oke. Nah, jadi penyembahan tadi yang seperti tadi dikatakan hanya kepada Tuhan. Apa maknanya ini? Yang pertama, Tuhanlah yang layak disembah karena Dialah pencipta alam semesta. Yang kedua, Tuhan yang mana ini? Tuhan yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir ini. Motif pembebasan ini begitu kental di Perjanjian Lama. Pembebasan Israel dari perbudakan Mesir adalah Eksodus kan? Itu Eksodus yang pertama. Eksodus yang kedua adalah Israel atau Yehuda tepatnya dibebaskan dari perbudakan Babilonia. Kembali lagi ke Yerusalem. Second Exodus. Jadi tema bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membebaskan itu berlaku di dalam rentang sejarah yang panjang dari Israel sampai ke tinggal Yehuda doang gitu ya. Oke. Nah, penyembahan hanya kepada Yahweh-nya kepada Tuhan itu juga dipahami dalam konteks kembali nih konteks Greko-Romawi, konteks budaya Yunani Romawi pada waktu itu yang namanya patron ya. Patron itu adalah
apa ya, kalau zaman kita nih backing-backingan gitu. Wih, kok ada orang yang berani datang ke kantor polisi, bilang gini, begini, saya keponakannya jenderal atau apa. Nah, jenderal itu patronnya gitu. Jadi kayak ada pelindungnya yang memberikan dia hak-hak khusus. Nah, konsep patron ini disematkan juga kepada Tuhan itu gitu ya. Dia yang melindungi, dia yang menyayangi, dia yang memberikan tanah perjanjian. Karena itu kamu harus setia sama patron ini. Nah, juga dipandang di dalam konteks penguasa. Ya, penguasa itu punya kemampuan menginisiasi covenant, ikat janji. Dia bikin janji si penguasa dengan penguasa atau raja kecil yang dia taklukkan. Raja kecil datang kepada raja besar, oke, saya mau nundukin diri, saya bawa kamu raja besar, oke. Kamu ada di dalam wilayah saya, kamu saya lindungi. Aku raja kamu ya, kamu tunduk sama saya ya. Nah, kira-kira gitu ya. Ya gitu. Nah, jadi di dalam konteks itu kita bisa memahami covenant antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan sebagai penguasa, umatnya sebagai pihak yang menundukkan diri. Saya menundukkan diri, saya mengakui engkaulah penguasaku. Dan sebagai Itu coba imbalannya kita dipikirin nih, itu kebiasaanmu kayak gitu. apa tuh? Di dalam konteks perjanjian, ini kita ngomongin perjanjian ya. Sorry, ini konsentrasi saya agak pecah nih. Perjanjian ya, covenant atau ikat janji. Selalu antara dua pihak, penguasanya dan pihak yang menundukkan diri. Di dalam konteks budaya Greko-Romawi ini ya, budaya Romawi Yunani ini. Ada yang seperti itu. Nah, istilah itu dipakai untuk menggambarkan antara Yahweh dengan umat Israel. Gitu. Yahweh sebagai penguasa, umat Israel sebagai pihak yang menundukkan diri. Ya. Nah, jadi Yahweh dipandang seperti itu. Dialah yang berkuasa. Makanya isi perjanjian Tuhan dengan Israel apa? Akulah Tuhan Allahmu. Engkaulah umatku. Artinya kamu harus nyembah aku, kamu harus tunduk kepada aku saja, gitu kan? Nggak ada yang lain. Dan kamu umatku, aku akan memberkati kamu, aku akan melindungi kamu dan seterusnya. Nah, jadi menyembah Tuhan itu maknanya Tuhan yang mana? Pertama Tuhan yang namanya huruf kapital semua atau Yahweh gitu kan. Oke, siapa itu Yahweh? Nah, itu tadi elaborasinya ya. Jadi saudara lihat penyembahan itu penyembahan yang ditujukan kepada satu objek yaitu Tuhan. Itu ternyata maknanya dalam ya. Lihat ini semua. Maknanya dalam. Bukan sekedar makna yang sederhana seperti hanya Tuhan yang layak disembah. Ya, kalau kita mau elaborasi pernyataan itu adalah sebuah pernyataan dengan makna yang dalam. Oke. Nah, Tuhan juga layak disembah karena anugerahnya. Saudara, Tuhan memilih Israel bukan karena sesuatu yang dimiliki oleh Israel. Tuhan memilih Israel karena Tuhan mau pilih aja. Itu namanya anugerah. Jadi kita sebenarnya sudah melihat konsep anugerah atau grace sejak di Perjanjian Lama. Sayangnya, pengkhotbah ngetop populer masa kini di YouTube itu selalu khotbahin begini. Di Perjanjian Lama itu Taurat. Sekarang Taurat, kamu salah, kamu dihukum. Sekarang kita di dalam Yesus anugerah. Kita salah, kita di-redeem, ditebus. Langsung para viewer YouTube, itu pengkhotbah YouTube, viewer YouTube, mendapat bayangan apa?
mendapat bayangan seperti ini loh, saudara. Lihat poin yang kedua ini. Marcionism. Allah perjanjian baru adalah kasih, Allah perjanjian lama itu Allah yang keras. Benar nggak? Implikasi berikutnya adalah, ya, kalau Taurat menyeramkan begitu, berarti tahun depan kita baca Alkitab lewatin Taurat aja ya, lewatin perjanjian lama, langsungnya perjanjian baru ya. Allah yang penuh anugerah kan. Pengkhotbah YouTube yang rata-rata ngetop itu nggak tahu apa yang dia khotbahin. Dan saya mau bilang, jangan sampai saudara mengkhotbahkan seolah-olah perjanjian lama musim Taurat, perjanjian baru musim anugerah. Saya mau bilang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, it's all about grace. Dimulai dari Tuhan. Dan Tuhan yang berinisiatif untuk mengasihi dan memilih Israel. Itulah grace. Sama hari ini juga Tuhan menyelamatkan kita, memilih kita. Bukan karena kebaikan perbuatan kita kan. Demikian juga Israel dipilih bukan karena apapun yang ada di dalam Israel. Bahkan Israel cenderung tegar tengkuk kan. Itu dipilih sama Tuhan. Apa itu kalau itu bukan grace? Oke, ya, saya nggak akan jelasin lagi itu, tapi hanya sebagai sebuah implikasi tentang penyembahan kepada Yahweh ya. Yahweh yang penuh dengan anugerah. Hati-hati untuk membenturkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Oke. Sebentar. Kita masih ada berapa bagian yang harus di... Oke ya. Saya akan fokus kepada beberapa slide saja. Oke, ini penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah ya. Di PL maupun di PB. Nah, di PL lihat seperti ini. Tuhan digambarkan seperti ini. Ini yang ngomong ini siapa? Yang ngomong kalimat ini, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan seterusnya. Ini kan grace kan, saudara? Yang bilang begini Tuhan sendiri, berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dan berseru. Tuhan sendiri yang berseru. Ini adalah self-declaration. Nggak mungkin salah. Tuhan menyatakan dirinya, this is who I am. Tuhan yang penuh dengan anugerah. Bagaimana sih pengkhotbah itu bisa mengkhotbahkan Allah perjanjian lama, Taurat seperti itu dibenturkan dengan anugerah? Ini sama di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru kita nggak kaget kan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, penuh dengan anugerah. Sama dengan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama tentang Yahweh digenapi di dalam Yesus, sang firman yang menjadi manusia itu. So, natur Tuhan, baik PL maupun PB, ini kita bicara tentang Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mana? Tuhan yang namanya mana? Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang melakukan apa? Saudara bisa nangkep kenapa elaborasinya jadi demikian detail ini tentang siapa yang kita sembah? Hanya dimulai dengan hanya Tuhan yang kita sembah, tapi elaborasinya sampai sejauh ini. Saya bisa begini nggak? Saya kan
tidak mengenal, kebanyakan saya tidak mengenal saudara. Lebih dari apa yang saudara nyatakan. Kayak saya tidak mengenal Pak Julius Biantara ini kan gitu ya. Oke ya, kita nggak ya kan selain mungkin hanya terbatas saya tahu tadi gereja mana dan seterusnya. Gimana Pak Julius kalau saya bilang begini? Saya ngomong di hadapan kelas ini. Saudara-saudara, Pak Julius ini orang terbaik yang pernah saya kenal seumur hidup saya. Dia orang yang paling jujur seumur hidup saya. Saudara percaya deh sama dia. Pak Julius Biantara akan berkata dalam hati, itu lip service doang. Itu tuh kayak penyembahan, kayak bilang, aku menyembahmu Tuhan, kau dahsyat, kau hebat. Tapi sesungguhnya nggak kenal. Kayak tadi saya bilang, Pak Julius orang yang paling jujur, paling ini. Tapi sesungguhnya saya nggak kenal dia. Bagaimana saya bisa ngomong begitu? Sama dengan Tuhan juga seperti itu. Karena itu kenapa kita mengelaborasi konsep objek penyembahan ini sampai sebegini detail. Gitu ya saudara ya. Supaya kita nggak omong kosong gitu. Tuhan dahsyat apa? Dahsyatnya apa Tuhan? Di dalam Alkitab ya. Tuhan penuh dengan anugerah apa? Inilah Allah yang kita sembah itu. Inilah Yahweh. Ya. Nah, yang bagian yang terakhir, setelah kita lihat tadi penyembahan berhala, penyembahan kepada Yahweh, dan sekarang kita ngomongin dalam konteks Kristiani. Tentu ini konteks Kristiani penyembahan Tritunggal. Meskipun Tritunggal dinyatakan secara implisit di dalam Perjanjian Lama, tapi tidak ditekankan gitu ya di Perjanjian Baru yang kita melihat dengan lebih kuat. Oke. Jadi karena penyembahan sejati adalah respon terhadap Allah yang menyingkapkan dirinya, betul definisi bilang gitu? Betul ya, kata kuncinya adalah ada objek yang disembah dan dia menyingkapkan diri, dia mewahyukan dirinya, dia membuka dirinya untuk dikenal. Kalau penyembahan dan kemudian karena dia membuka dirinya, karena dia menyingkapkan dirinya, maka manusia meresponinya. Dan kalau penyembahan seperti itu, berarti penting dong untuk kita tahu penyingkapan dirinya, betul nggak? Kayak tadi yang saya bilang, jangan saya asal merespon, Pak Julius paling jujur segala macam. Pak Julius yang nggak pernah menyingkapkan dirinya, saya nggak pernah lihat dia jujur dalam bentuk apa, saya kok bisa responi dia orang yang paling jujur gimana seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan? Berarti kalau penyembahan adalah respon dari penyingkapan diri Allah, berarti penting untuk kita mulai dari bagaimana Allah membuka dirinya, menyingkapkan dirinya, betul? Supaya respon kita adalah respon kepada penyingkapan Allah, bukan respon terhadap konsep Allah yang saya bangun sendiri. Konsep Allah yang sering dibangun sendiri sedemikian rupa yang berkata misalkan Tuhan itu Maha Pengasih, tidak lagi ada amarah. Bagaimana di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan menyesah orang yang dikasihinya. Jadi Allah yang seperti itu adalah Allah yang dibuat dengan konsep manusia. Bukan berdasarkan penyingkapan diri Allah di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang yang menyembah Allah yang seperti itu, berarti dia sedang menyembah berhala. Karena dia tidak meresponi Allah yang menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan ini? Nah, jadi penyembahan seperti itu ya. Berarti penting untuk menyadari penyingkapan diri Allah. Dan Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Saya nggak akan bahas teologi Tritunggalnya dengan detail, tapi saudara tentu bisa memahami. Nah, Daniel Block bilang begini, dalam penyembahan yang sejati, pribadi-pribadi Tritunggal tidak boleh dipertukarkan tanpa mengubah signifikansi dari karya mereka.
Penyembahan sejati itu secara esensi harus bersifat Tritunggal. Ini kita ngomong ke Kristenan ya. Tadi kita ngomonginnya perjanjian lama gitu ya, Yahweh seperti apa. Terus sekarang masuk ke dalam perjanjian baru, konteksnya adalah kekristenan, Tritunggal. Penyembahan itu pasti kepada Allah yang menyingkapkan diri sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi Daniel Blok katakan, kita tidak boleh campur adukan. Sama Pak, yang penting Tuhan semua, udah selesai. Oke, boleh nggak gini? Kalau saya perlakukan saudara, saya sebut nih, Kasper Hutagalung, Julius Biantara, Ganda Sinaga. Saya perlakukan 3 dari ketiga orang ini. Anda semua sama lah, cowok semua, mahasiswa the way. Nah, saya nggak mau tahu yang lebihnya. Kalian semua sama. Nggak ada bedanya di mata saya. Sama. Kira-kira gimana perasaan Anda? Anda tidak diakui keunikannya. Saya anggap semua Anda sama, seorang pria, mahasiswa the way, beres, titik. No, Anda punya keunikan, Anda berbeda, betul? Kalau Allah, nah, tapi seringkali orang Kristen perlakukan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus bukan pribadi yang unik. Yang penting kita menyembah Tuhan. Kita nggak usah dipusingin Allah Bapa, Anak, Roh Kudus lah. Itu mah urusan teologi lah. Enggak, ini bukan urusan teologi yang secara kognitif. Ini urusan pribadi yang kita kenal. Bapa itu berbeda dari anak, anak berbeda dari Roh Kudus. Masing-masing punya role, masing-masing punya relasi yang berbeda dengan kita. Sadar nggak kita itu? Jangan saudara mengulangi kesalahan saya dengan menganggap Kasmer, Julius, dan Ganda semuanya sama, pria yang kuliah di The Way. Nangkap saudara ilustrasi ini untuk menggambarkan betapa piciknya kita tidak mau mengakui keunikan masing-masing pribadi Tritunggal di dalam konteks penyembahan. Ingat ya, penyembahan adalah respon kita terhadap Allah yang menyingkapkan dirinya. Oke, nah, jadi saya rasa itu konsep yang terpenting kalau di dalam kekristenan ini ya. Ya, ini ada beberapa ayat yang jelas menunjukkan bagaimana Bapa menjadi objek penyembahan. Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, pribadi Bapa ya. Kepada Yesus, penyembahan dikaitkan dengan Yesus itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan yang mana yang dimaksud ini? Sama-sama kurios nih. Yesus yang dimaksud. Yesus adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah kurios. Oke, ini semua adalah konteks mengaitkan penyembahan dengan pribadi Kristus. Ini pribadi Bapa gitu ya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Tentu kalau mengaitkan penyembahan dengan Yesus, saudara mesti bisa mendalami sama seperti tadi. Kenapa Yahweh disembah? Tadi kita ngomongin dia yang membebaskan Israel dari perbudakan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Sekarang kembali, kalau kita ngomong penyembahan kita Tritunggal, penyembahan kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, kenapa Bapa disembah? Bagaimana pribadinya? Apa yang dia lakukan? Yesus disembah. Oke, apa yang dia lakukan? Siapa dia? Tanpa menjawab pertanyaan itu, maka penyembahan kita jadi kosong, ya kan? Ya. Nah, Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Yang Roh Kudus ini nih yang menarik, karena ada banyak pendapat kontroversial. Allah, Bapa, dan Anak, ya nggak usah diperdebatkan lagi. Artinya semua setuju. Ini, tapi di mana Kak? Sorry ya. Dalam kitab Wahyu ada 2 tahta. Wahyu 4 tahta Allah Bapa, Wahyu 5 tahta Anak Domba, tahtanya Yesus. Di mana Roh Kudusnya? Ya. Roh Kudus tidak di tahta seperti Yesus dan Bapa, tapi ini tidak mengurangi keilahiannya. Gitu.
Nah, tapi ini seringkali ditafsirkan, oke, dan ini juga dinyatakan di dalam Konsili Nisea, bahwa yang Konsili Nisea menghasilkan sebuah rumusan pengakuan iman yang kemudian dikonversi menjadi sebuah himne, gitu ya. Ada himne, ada doksologi. Nah, salah satu himnenya namanya Gloria Patri. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Artinya sembahlah Bapa, ya, kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya sembahlah Bapa, Anak dan Roh Kudus, gitu kan. Oke, Bapa dan Anak gak masalah. Apalagi kita kaum Pentakosta, kita sangat menghormati Roh Kudus. Dan bagi kita pun tidak asing lah, gitu ya, meskipun mungkin nggak banyak yang ngerti. Menyembah Roh Kudus itu bukan sebuah konsep yang asing. Nah, tetapi Profesor Daniel Block yang ini, ya, punya pendapat menarik. Meskipun Roh Kudus adalah pribadi ilahi, namun penyembahan kepada Roh tidak perlu sebanding dengan Bapa atau Anak. Menarik nih pendapatnya. Meskipun perjanjian baru sangat tegas dalam mencirikan penyembahan yang benar sebagai dalam Roh, namun perjanjian baru tidak mengenal penyembahan terhadap Roh. Tidak ada spesifik dikatakan penyembahan kepada Roh. Dan ini yang ngomong Daniel Block, dan saya percaya dengan statement dia. Bukan berarti saya setuju. Statement dia yang berkata tidak ada disebutkan menyembah, sembahlah seperti tadi, sembahlah Bapa, sembahlah Anak, Tuhan Yesus. Oke. Nah, akan tetapi kita bisa sekali lagi ya, tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan penyembahan kepada Roh Kudus. Tapi penyembahan kepada Roh Kudus implisit di dalam ayat-ayat ini bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Yang dipakai kata bait. Nah, bait itu adalah tempat Allah berdiam. Tempat Allah berdiam juga adalah tempat Allah disembah. Jadi ayat-ayat ini secara tidak langsung menunjukkan, menandakan penyembahan kepada Roh Kudus. Ya, jadi saya punya pendapat yang berbeda dengan Daniel Block ini. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, saudara ya, di perjanjian baru dalam konteks kekristenan masa kini, penyembahan kita pasti Trinitarian worship, penyembahan kepada Allah Tritunggal. Dan karena itu kita perlu menyadari keunikan tiap-tiap pribadi, karena tiap-tiap pribadi disembah, tadi kan kita sudah tunjukkan, tiap-tiap pribadi adalah Allah dan tiap pribadi adalah disembah. Dan itu berarti keunikannya, pribadinya, dan perbuatannya. Bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Itu kita perlu responi. Sehingga respon itu menjadi sebuah penyembahan yang sejati kepada Allah Tritunggal. Ya, oke. Nah, semoga saya tutup dengan statement ini. Semoga sesi pertama kita yang membahas mengelaborasi penyembahan ini masih belum jauh dari selesai ya. Kita belum ngomongin subjek penyembahan. Kita belum ngomongin bentuk penyembahan. Kita baru ngomongin objek dari penyembahan. Dan hal yang ingin saya garis bawahi itu objek penyembahan ini terkait dengan definisi penyembahan. Nanti kita akan lihat subjek penyembahan terkait dengan definisi penyembahan. Kita akan kembali ke definisi penyembahan itu. Ya, kita akan elaborasi, dan hari ini yang kita elaborasi adalah objek penyembahannya. Dan semoga ini menjadi semacam landasan buat kita semua mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab, dan dengan demikian kita bisa menyembah penyembahan yang sejati
kepada Allah yang sejati. Ya, kita alami itu. Kita alami perubahan itu. Kita tidak puas dengan penyembahan yang pura-pura, superficial. Ya, kita nggak seperti itu. Penyembahan kita sejati dan dalam. Oke? Nah, saya rasa itu topik pertemuan kita malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Ya, oke. Sampai jumpa Bapak Ibu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Doa penutupnya Pak Juliaman. Kami bersyukur Tuhan atas semua pengajaran yang diberikan kepada kami melalui dosen kami ya Tuhan. Terima kasih atas seluruh hikmat yang Tuhan berikan melalui dosen kami. Seberapapun yang kami tangkap ya Tuhan, biarlah yang kami utamakan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tanpa keintiman Tuhan, percuma yang kami dengar dan yang kami pelajari. Biarlah kami mengenal pribadi-Mu ya Bapa, pribadi-Mu ya Yesus, dan pribadi-Mu ya Roh Kudus. Berbicara kepada setiap pribadi kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Ketua foto dulu. Belum? Apa udah? Memberkati. Aman, fotonya aman. Mohon izin duluan. Oke, terima kasih.